Hari ini kita membahas tentang bab amalan apa saja yang dianjurkan kita lakukan di hari Jumat, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, hari Jumat itu adalah lebaran mingguannya orang Islam. Makanya kita tidak boleh ibadah puasa Jumat sendiri. Karena apa? Karena itu adalah lebaran mingguannya orang Islam. Jadi Jumat sendiri nggak boleh puasa. Kecuali kalau mau puasa Jumat gandeng Sabtu atau Kamis. Kan begitu ya? Maka kita nggak boleh ibadah Jumat sendiri. Sabtu sendiri juga nggak boleh karena ibadahnya orang Yahudi. Nah, tapi hari Jumat ini di mana amal dilipat gandakan, doa kita akan diijabah. Nah, apa saja amal yang dianjurkan dilakukan di hari Jumat? Yang pertama, dianjurkan untuk beramal atau melakukan amal di hari Jumat. Yang pertama adalah keramas di hari Jumat. Jadi kalau ibu keramas di hari biasa tak dapat pahala, keramas di hari Jumat dapat pahala sunnah. Jadi kalau kau keramas sekali seminggu, Jumat aja lama. Yang kedua, amal yang dianjurkan di hari Jumat adalah potong kuku, ya. Nah, kalau keramas tadi kapan dilakukan? Lebih baik sebelum sholat subuh. Kalau bapak-bapak sebelum sholat Jumat kan. Kalau ibu-ibu sebelum sholat subuh. Nah, yang kedua adalah potong kuku. Nah, potong kuku ada sunnahnya. Urutan potong kuku sesuai sunnah. Coba angkat tangan kanannya. Potong kuku itu dimulai dari telunjuk kanan, jari tengah, jari manis, dan kelingking. Dan kemudian tangan kiri dimulai dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Lalu kemudian ditutup dengan jempol kanan, jempol kiri. Paham? Nah, itu dia. Kalau kita mau gunting kuku sesuai sunnah dan dilakukan di hari Jumat. Kemudian selanjutnya, amal yang dianjurkan dilakukan di hari Jumat adalah potong bulu-bulu. Nah, bulu-bulu itu dipotong di hari Jumat. Bulu apa? Terserahlah, pokoknya the power of bulu. Kemudian, saya terlalu cepat? Enggak. Kemudian yang kelima, amal yang mesti dilakukan di hari Jumat adalah bersih-bersih rumah. Makanya harusnya libur kita itu Jumat, biar orang gotong royong di hari Jumat. Karena bersih-bersih di hari Jumat itu pahalanya cukup gede. Nah, cuman banyak di antara kita kan liburnya hari Minggu. Dulu di beberapa pesantren itu orang liburnya di hari Jumat. Sehingga di hari Jumat mereka bersih-bersihkan bak mandi, di hari Jumat mereka bersih-bersihkan di luaran bak mandi gitu ya. Tapi sekarang orang banyak libur di hari Minggu. Di beberapa negara di Timur Tengah kayak Jordania, Palestina, itu liburnya di hari Jumat. Sehingga di hari Jumat bapak-bapaknya gotong royong, di hari Jumat mereka bersih-bersih rumah, sehingga mereka itu mendapatkan sunnah bersih-bersih di hari Jumat. Oke? Nah, itu ya ibu-ibu ya. Jadi di hari Jumat. Dan kemudian selanjutnya tadi adalah keramas, kedua potong kuku, yang ketiga bersih-bersih gitu ya. Yang keempat amalan, yang keempat lagi ya. Yang kelima keramas, potong kuku, bulu-bulu, bersih-bersih ya. Kemudian yang kelima, amalan yang dianjurkan dilakukan di hari Jumat adalah ziaratul kubur, ziarah kubur. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa hukum wanita ziarah kubur? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur an ziyaratul kubur ala faduruha." Dulu aku melarang wanita ziarah kubur.
Sekarang aku bolehkan wanita ziarah kubur. Jadi wanita dulu sempat dilarang ziarah kubur dan sekarang sudah dibolehkan oleh baginda Nabi. Nah, bagaimana cara ziarah kubur yang benar? Yang pertama, ibu usahakan lakukan di hari Jumat. Yang kedua, ibu mengambil wudhu. Lalu setelah ngambil wudhu, pakai pakaian yang tidak mencolok, ya. Pakai pakaian yang tidak mencolok. Bagaimana pakaian yang tidak mencolok? Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alaikumus sauda wal baida. Ya, hitam atau putih atau yang gelap-gelap. Lalu kemudian masuk ke lingkungan kuburan, ibu ucapkan assalamu alaikum ya ahlal kubur. Tidak usah nunggu dia jawab, langsung aja masuk. Setelah ibu masuk, iya, tidak usah nunggu. Setelah ibu masuk, lalu kemudian ibu di kuburan yang kita tuju, kalau dia perempuan, ibu ucapkan assalamu alaiki ya ahlal kubur. Kalau dia laki-laki, assalamu alaika ya ahlal kubur. Lalu kemudian bersihkan sampah-sampah, ilalang-ilalang, rumput-rumput liar yang ada di dekat kuburan itu. Lalu kemudian ibu boleh baca ayat-ayat pendek seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, Al-Baqarah kalau ibu pandai, ya. Atau lalu ibu lanjutkan dengan doa. Doanya gimana? Nah, doanya itu ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah bisa baca doa di takbir ketiga dan takbir keempat saat sholat jenazah. Contoh, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum, ya kan? Atau takbir keempat, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftimna ba'dahum, ya kan? Atau ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah bisa baca Allahumma ja'al qabrahum raudhatam min riyadil jannah. Payah bana ma ustazah, pakai bahasa Indonesia aja lah, yang penting berdoa. Ingat, doa ya, bukan curhat. Ini kadang-kadang ke kuburan curhat, ma suamiku jahat ma. Dijawabnya nanti iyo mau carinya tengah malam beko. Itu pula. Ya, jangan curhat. Ibu ke kuburan itu berdoa. Nah, apa manfaat ziarah kubur? Suatu ketika Rasulullah jalan di antara dua kuburan. Kuburan sebelah kanan ada mayat yang sedang disiksa karena kencing tak cebok. Kuburan sebelah kiri ada mayat yang sedang disiksa karena kencing berdiri. Lalu Rasulullah jalan di antara dua kuburan itu. Lalu kemudian bertanya Abu Bakar dari belakang, "Ya Rasulullah, apakah ya Rasulullah, engkau sedang apa?" Apa kata Rasulullah? Aku sedang membersihkan kuburan ini. Oke. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi oleh Abu Bakar, "Ngapain kau bersihkan kuburan itu ya Rasulullah?" Apa kata Rasul? Aku ingin memberikan keringanan siksa bagi ahli kubur. Apa makna? Jangankan mendoakan, membersihkan kuburan saja meringankan siksa. Lalu Rasulullah SAW ambil air putih, Rasul siram di atas kuburan itu. Bertanya lagi Abu Bakar, "Ngapain kau ambil air putih dan kau siram ya Rasulullah?" Apa kata Rasulullah? Aku ingin memberikan istirahat siksa bagi ahli kubur sampai air ini kering. Maka ada jurnal yang bertulis adat Indonesia tak bertentangan dengan syariat. Kita kan kalau ke kuburan kita bersihkan, betul? Ringan siksanya. Siram pakai air, betul? Berhenti malaikat menyiksanya sampai air itu kering. Lakukanlah itu ziarah dan usahakan di hari Jumat. Oke? Nomor 6. Amalan yang dianjurkan saat amalan di hari Jumat adalah memperbanyak membaca Al-Kahfi. Nah,
membaca surat Al-Kahfi selama hari Jumat, terhitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Terhitung dari Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Karena hari Jumat dalam Islam kan dihitung dari Kamis maghrib. Kamis maghrib sampai Jumat maghrib. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, apa yang mesti kita lakukan? Yaitu kita memperbanyak membaca Al-Kahfi. Kalau Al-Kahfi kepanjangan bisa dibagi 3 waktu. Ya, dari maghrib sampai tidur separoh, lalu habis subuh separoh, dan habis zuhur separoh. Kalau ibu mau cara yang paling bagus menghatamkan Al-Kahfi, caranya adalah ibu cari Al-Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Quran ukuran gede. Ibu letakkan meja di depan ibu, letakkan Quran di atasnya, ibu sholat. Setelah Al-Fatihah, ibu baca Quran itu yang isinya adalah Al-Kahfi. Itu jauh lebih mantap. Jadi ibu menghatamkan Quran di 5 kali sholat, menghatamkan Al-Kahfinya di dalam sholat. Itu mantap itu. Nah ya, jadi tapi harus dicari Quran yang ukuran gede, yang bisa dibaca radius 1 meter. Jadi khatam Al-Kahfinya di dalam sholat. Nah, apa manfaat atau fadilah kita menghatamkan Al-Kahfi? Nah, fadilahnya adalah kita dilindungi dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang. Dari Jumat sekarang ke Jumat yang akan datang. Ah, ustazah kan panjang Al-Kahfi itu ustazah. Bisa nggak dipendekkan aja? Bisa. Baca 10 ayat pertama. Tapi dihafal. Beda. Fadilah menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi. Fadilah menghafal 10 ayat pertama Al-Kahfi itu adalah dilindungi dari fitnah Dajjal. Tapi fadilah membaca Al-Kahfi keseluruhan adalah dilindungi sampai Jumat depan. Mau pilih yang mana? Terserah. Kalau mau 10, hafal besti. Kalau tak hafal, baca semuanya. Karena menghafal 10 ayat pertama dengan membaca seluruh Al-Kahfi itu berbeda fadilahnya. Nah, banyak orang yang senang membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Tapi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dia itu setiap hari baca Al-Kahfi, 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 Al-Kahfi tiap hari. Mana lebih baik Al-Kahfi itu Jumat aja atau tiap hari? Jawabannya adalah Jumat ajalah. Kenapa gitu? Hari lain baca surat-surat biasa ajalah. Dari Alif Lam Mim sampai ayat terakhir. Karena kalau kita tiap hari hanya membaca surat-surat pilihan saja, maka khawatirnya kita nggak kenal surat Ad-Duhan, nggak kenal surat Al-Anfal, nggak kenal surat Al-Muluk. Cuma Al-Kahfi taruh tiap hari. Pas disuruh baca Ali Imran bingung kita. Jadi bacalah Quran tiap hari dari awal sampai akhir. Ketemu hari Jumat dipotong dengan Al-Kahfi. Seperti itu. Oke. Yang pertama apa tadi? Keramas. Kedua, kuku. 3, bulu-bulu. 4, bersih-bersih. 5, ziarah kubur. 6, Al-Kahfi. 7, Al-Kahfi hafal 10. Iya kan? Salah saya ya? Ya betul. 8, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, di hari Jumat dianjurkan kita membaca Al-Muluk. Apa namanya? Surat Al-Muluk. Apa manfaat atau fadilah membaca surat Al-Muluk? Manfaat atau fadilah membaca surat Al-Muluk adalah yaitu dilindungi kita dari siksa kubur. Dilindungi kita dari siksa kubur. Siksa kubur itu pedih.
Makanya kita perlu membaca surat Al-Muluk supaya terlindung dari siksa kubur. Usahakan baca di hari Jumat. Oke. Al-Muluk itu dibaca Kamis malam lebih bagus. Tiap malam, kalau baca tiap malam boleh, tapi surat lain dibaca enggak? Nah, ya udah enggak masalah. Baca Al-Muluk tiap malam, tapi juga tetap hatamkan Al-Quran sambil membaca Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Oke. Nah, gitu. Jadi saran saya sih di hari biasa baca surat biasa aja. Nanti di hari tertentu baru. Tapi Al-Muluk kan nggak panjang, pendek aja. Tiap malam bagus lah. Masih ingat ya? Ada 3 doa yang harus ibu hafal. Pertama, doa terlindung dari sakitnya sakaratul maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, supaya sakaratnya mudah. Yang kedua, doa terlindung dari azab kubur. Allahumma inni a'udzubika min azabil. Yang ketiga, doa terhindar dari api neraka. Apa doanya? Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. 3 doa itu. Allahumma ajirni minan nar. Dah, nomor berapa lagi? 9. Amal yang dianjurkan dilakukan di hari Jumat adalah memperbanyak sedekah atau Jumat barokah. Sedekah Jumat tidak harus dengan ibu ngasih uang setiap hari Jumat. Bisa dengan berbagai macam cara. Bisa belikan nasi bungkus ke orang yang ada di jalan 1 bungkus. Atau kalau wilayah-wilayah Timur Tengah, ibu-ibunya banyak yang kurang mampu, apa yang mereka lakukan di Jumat? Mereka buat teh dikacau-kacaunya juga gula. Nah, dia buat teh sama gula. Lalu dia membawa dalam bentuk cerek, ditaruhnya ke masjid, nanti dia bagi-bagi ke orang di masjid. Halal, halal, Jumat al-Barakah, Jumat al-Barakah. Bayangkan, teh. Nah, itu ya Jumat berkah. Jadi di hari Jumat itu macam-macam lah. Kalau ada orang main takraw, buatkan teh. Kalau ada orang main poli Jumat, buatkan kopi. Atau sedekah subuh kita yang 2000 itu wajah 2000 semua nih kan. Nah, yang 2000 itu kita serahkan di hari Jumat. Ya, setiap kita bersedekah kalau bisa ada doanya. Rabbana taqabbal minni. Aminah boleh. Rabbana taqabbal minna. Apa artinya? Ya Allah, terimalah dariku. Kalau mau tambah, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya engkau maha mendengar, maha tahu. Masya Allah. Ya, lakukan tuh sedekah di waktu Jumat. Lebih besar pahalanya. Ya, sedekah 10.000. Rabbana taqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, saya sedekah. Dengan sedekah ini lapanglah kuburan mak saya, ringan siksa kuburnya, berhenti malaikat menyiksanya, dan lainnya. Dah, laita kerajuan sadonya bekokoh. Insyaallah. Nomor berapa lagi? 10. Amalan yang dianjurkan di hari Jumat adalah memperbanyak solawat. Nah, ada 3 keutamaan solawat.
Yang pertama, karena solawat adalah perintah Allah. Apa kata Allah? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa artinya? Innallah, sesungguhnya Allah, wal malaikah, dan malaikat, yusalluna 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah atas Nabi dengan solawat yang sebenar-benarnya. Jadi Allah saja dan para malaikat bersolawat, masa kita tidak bersolawat? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah solawat bisa kita wasilahkan. Ya Allah, ya Tuhan, saya solawat. Dengan solawat ini lapanglah kuburan orang tua saya, berhenti malaikat menyiksanya, ringan siksa kuburnya, lapanglah kuburannya, dan seterusnya, ya, gitu ya. Dan kemudian yang ketiga, solawat kita bisa mendatangkan syafaat untuk kita di yaumil akhir. Nanti akan ada masa di mana tidak ada yang membela kita melainkan amal kita. Innallaha ahkamul hakimin, Allah adalah hakim yang paling adil. Saya sering bilang kepada jemaah, yang tidak selesai di dunia Allah akan selesaikan di akhirat. Tak sholat di dunia, selesaikan di akhirat. Tak puasa di dunia, selesaikan di akhirat. Orang yang kita sakiti hatinya, orang yang kita gosipkan dia, orang-orang yang kita buka aibnya dia, suami yang kita bikin sedih dia, anak yang bikin kita sedih dia, ya, tetangga yang kita bikin sakit hatinya, tak selesai di dunia, akan kita selesaikan di hari akhirat. Tidak satu pun jiwa yang tersakiti akan tidak dibalas oleh Allah. Semua akan dibalas di yaumil akhir. Saat kita tunggang langgang mencari orang-orang yang kita zolimi, tunggang langgang mempertanggungjawabkan sholat kita, tunggang langgang mempertanggungjawabkan puasa yang tidak kita ganti, maka sholawat akan menolong kita dengan syafaatnya. Seperti itu maksudnya. Jadi Bu, ngeri Bu, apa yang kita lakukan di dunia tidak akan luput dari perhitungan Allah. Maka saya sering bilang kepada jemaah, selesaikan di dunia, karena kalau tak selesai di dunia akan diselesaikan di hari akhirat. Daripada di hari akhirat, lebih baik kita selesaikan di dunia. Janji yang tak ditepati, nazar yang lupa kita bayar, hutang yang tidak kita keluarkan, aib orang yang kita buka, semua yang gak selesai di dunia akan kita selesaikan di yaumil akhir. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Semoga Allah mudahkan kita. Ya. Tegang semua. Kayak gitu ya. Nah, terakhir yang ke-11, biar ganjil dia. Amal yang sangat dianjurkan dilakukan di yaumil di hari Jumat adalah kita memperbanyak berdoa. Karena di hari Jumat doa-doa kita diijabah insyaallah. Nah, yang saya sampaikan ini kan ada 11. Pelan-pelan aja. Jangan dilakukan pula semuanya. Panjang lebih kok. Ya, pelan-pelan aja ya. Kita simpulkan, yang pertama keramas, potong kuku, bersih-bersih, cukur-cukur, ziarah kubur, Al-Kahfi dibaca, Al-Kahfi 10 ayat pertama dihafal, Al-Muluk, betul? Solawat, sedekah, dan berdoa. Masya Allah. Ini ditumpuk di hari Jumat. Makanya kalau bisa Jumat tuh libur, ya kan? Cuma kan kita Jumat kerja, ya kan? Nah, kalau hari libur bisa dijadikan hari ibadah. Masya Allah. Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita lebih baik ke depan. Ala hazihin niyah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam, fahayna rabbana bisalam wa dakhalnal jannata dar salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabati dani wa qahri rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan faqribhu, wa in kana rizquna haraman fatahhirhu, wa in kana qalilan fakasirhu. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.